غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام Saya memang berdakwah, tapi dalam 1 bulan full jadwal dakwah itu di Bandung itu mungkin hanya sekitar 5-10 jadwal saja. Lebih banyaknya di luar kota, Bunda. Termasuk agenda rutin juga selama kurang lebih 2 bulan sekali itu ngisi secara live di Damai Indonesia TV One dan agenda-agenda yang lain. Termasuk yang rutin itu salah satunya pembahasan dengan tema tentang tazkiyatun nafs di Majelis Taklim punya Bunda Vivi Ummahatul Qur'ani MTUI. Nah itu rutin, Bunda, diminta rutin. Tadinya diminta sebulan sekali, cuman saya bilang mungkin sekitar 2 bulan sekali, Bunda, saya bilang itu sama beliau. Di TSM juga sekarang saya batasi, Bunda. Itu di TSM aja mungkin saya terima dari majelis-majelis taklim itu sekitar 2-3 bulan sekali. Kenapa? Kalau saya harus setiap bulan di TSM dan itu lebih dari sekali misalkan, kayaknya buat saya secara pribadi kasihan ke masjid-masjid yang lain, Bunda. Buat saya pribadi ya, akhirnya jadwalnya bisa di-share ke masjid-masjid yang lain di sekitaran kota Bandung. Ini pun ya alhamdulillah saya masih agak jet lag, Bunda, karena memang kemarin pagi jam 8 baru sampai di rumah pulang umroh. Dan di pesawat pun tidak bisa tidur sama sekali karena ada 2 kejadian di pesawat. Yang satu ada jamaah yang sedang sakit, yang bukan jamaah saya tapi ya. Yang satu ada jamaah yang meninggal. Ya Masya Allah, Bunda, bahagia meninggal bukan karena di pesawatnya, bahagia meninggal sepulang umroh. Ya. Dan lebih bahagianya lagi, Allah itu baiknya luar biasa. Kenapa? Meninggalnya di pesawat bukan di Mekah atau Madinah. Bayangin kalau meninggal di Mekah Madinah, susah pulang. Dikuburnya di sana, kita keluarga susah juga takziah. Nah kebetulan memang duduknya jauh sama saya. Saya duduknya di depan. Ini duduknya di bagian belakang. Itu tapi dekat sama tempat duduknya jamaah saya. Pas saya lagi dekat ke nyamperin ke jamaah saya, beliau tuh lagi disuapin sama cucunya, umroh bareng sama cucunya. Lagi disuapin sama cucunya, gak lama habis itu meninggal beliau. Akhirnya dikafani sama pramugari dan pramugara, disimpan di bagian musola di belakang. Kalau Saudi Airlines itu ada musolanya, Bunda. Ya, jadi disimpan di situ, diikat biar nggak goyang-goyang. Ya, Masya Allah, Bunda, itu kok akhir hidup yang sangat kita harapkan ya. Insya Allah husnul khotimah dalam kondisi kita sedang beribadah. Dan saya berharap dalam husnuzon dan baik sangkanya saya, semoga Bunda semua pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnul khotimah. Saya mau izin untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Adada hulkihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini momen besar buat saya bisa pertama silaturahmi dengan Bunda Ade dan juga Khalifatul, yang kedua dengan Bunda Yayan dan juga keluarga besar dari MT Az-Zahra, yang semoga ini bisa menjadi wasilah kebaikan untuk kita bukan hanya berkumpul bermajelis di dunia, tapi insya Allah Allah izinkan kita kembali berkumpul dan bermajelis di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada maksud dan tujuan, Bunda, kenapa di pagi hari ini Allah kumpulkan kita di sini, di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan, di tempat
di mana karyawan-karyawannya yang terlibat di dalamnya itu fokus pada untuk menjadi pelayan dari tamu-tamunya Allah, juga pelaksananya dari keluarga besar Majelis Taklim Az-Zahra yang juga insya Allah kita sama-sama belajar untuk mulung pahala dan amal soleh. Semoga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan pagi hari ini dan kegiatan-kegiatan sebelum dan sesudah ini. Karena kalau kita nggak dapat ridhonya Allah, capek doang dapatnya, benar. Karena ridho Allah itulah Allah turunkan rahmat kepada kita. Sebab rahmat Allah itu pula lah Allah izinkan kita masuk ke dalam surga. Karena Nabi yang ngasih kabar sama kita, benar. Apa kabar dari Nabi SAW? Kita masuk surganya Allah bukan karena amal. Nabi SAW mengatakan bahwa masuk surganya kita itu bukan karena amal, tapi karena Allah ridho kepada kita. Allah memberikan rahmatnya kepada kita, dan rahmat itulah yang menolong kita terbebas dari nerakanya Allah, sehingga Allah izinkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya mau izin Ustaz, Afwan bisa agak dibesarin dikit volume ini, masih bisa? Apa nih ayat benar? Jadi salah satu ikhtiar kita benar untuk bisa mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan cara memperbanyak amal soleh. Kenapa demikian? Karena ketika kita mau masuk surga, tahu syarat masuk surga, Bunda? Oke, sebelum saya sampaikan tentang syarat masuk surga. Surga itu identik dengan bahagia atau sedih? Surga itu bahagia. Maka pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana? Bingung ya? Pada mau masuk surga nggak? Mau, tapi nggak tahu caranya. Sama kayak mau ikut kajian tapi nggak tahu jalannya, akhirnya malas juga nyari. Akhirnya apa? Gogoleran juga di rumah kan? Jadi generasi rebahan dan malas, Udah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pengen tahu secara detail dan rinci syarat masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanyanya jangan kemana-mana, nanya ke Quran. Nanya ke Quran. Ayat pertama yang membahas tentang surga itu Quran surat Al-Baqarah ayat 25. Quran surat kedua ayat 25. Apa kata Allah? Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Pertama, kata Allah harus punya iman. Yang kedua punya bekal amal soleh. Amal soleh. Nah, kenapa harus punya bekal iman dan amal soleh? Kata Allah, kita nanti dipersilahkan masuk ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Nah, karena surga itu identik dengan bahagia, maka kita harus menjalani kehidupan kita dalam beramal soleh itu dengan kebahagiaan dan sukacita. Mau nggak mau. Saya tahu Bunda, yang namanya sholat malam itu capek, yang namanya sholat 5 waktu itu capek, yang namanya ngaji Quran itu capek, yang namanya berangkat ke majelis ilmu juga capek. Tapi kalau kita lakukan dengan kebahagiaan, pasti enjoy. Betul kan? Dan paling capek adalah jadi istri dan ibu. Betul? Iya kan? Yang kadang, mohon maaf, kadang kita tanpa sadar ngomel sama anak padahal sebelnya sama suami. Benar ya? Ngerasa seperti itu kan, benar? Nah sekarang pertanyaan saya, capek yang kita rasakan itu kalau kita melakukannya dengan bahagia pasti berpahala. Tapi kalau tidak dilakukan dengan bahagia, dapat pahala apa enggak? Enggak akan dapat. Yang dapat cuma capek doang. Capek hati, capek badan. Cek. Masih di setting dulu sebentar. Saya lanjut ya Bunda ya. Oke. Pertanyaannya gini, di mana peluang amal soleh yang paling banyak? Di mana peluang amal soleh yang terbanyak? Di dalam rumah. Sebagai seorang
istri dan juga ibu. Karena ini zamannya semuanya perempuan, ya. Saya ingin menyampaikan dari dua sudut pandang ini saja. Nah, pertanyaan saya, untuk taat sama suami susah nggak? Enggak, saya nggak perlu penjelasannya kenapa dan apa. Ya, saya tahu kok udah. Karena memang saya fokus di dunia keluarga. Jadi walaupun pembahasannya kayak contoh materi tema tentang tazkiyatun nafs, nah ini tema berdamai dengan takdir Allah itu materi tazkiyatun nafs, benar. Tapi dari sudut pandang keluarga saya ngambilnya. Bunda sebagai seorang istri juga sebagai seorang ibu. Nah, saya menyampaikannya di sudut pandang itu. Nah, Bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan saya tahu, jadi seorang istri itu taat sama suami jangan? Oh gitu, oke siap. Minta dideketin katanya Miki. Iya, saya sudah. Jangan dulu. Biar saya ingin pada jam 4 ya. Karena saya biar nggak terlalu jauh. Atur nuhun. Sampai mana tadi Bunda? Saya tahu Bunda, menjadi seorang istri itu nggak gampang, susah, ya. Pertanyaan saya begini, kenapa jadi seorang istri itu susah? Kenapa jadi seorang istri itu susah? Kenapa Bunda? Urusannya sama suami. Ada lagi, kenapa jadi istri itu susah? Karena kerjanya nggak beres-beres. Pertanyaan saya, siapa yang nyuruh kerjain Bunda? Terus, kalau memang pengabdian, berarti nggak akan ngeluh. Karena kesadaran sendiri ngelakuinnya. Kalau capek tinggalin aja beres kok. Sesimpel itu. Kenapa? Kenapa banyak perempuan yang merasa lelah dan capek dalam menghadapi suaminya? Kenapa banyak istri yang merasa sulit untuk taat kepada suaminya? Karena dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan sebagai seorang istri. Benar kan? Sekarang gini Bunda, perempuan capek dengan semua aktivitas rumah. Pertanyaan saya, siapa yang nyuruh ngerjain aktivitas rumah? Pertanyaan tanggung jawab, siapa yang nyuruh? Perintah Allah? Nggak ada. Allah nggak pernah merintahin istri buat masak, nyuci, ngepel, beres-beres rumah. Nggak ada Bunda. Istri saya nggak pernah saya suruh buat ngerjain itu semuanya. Dia ngerjain dengan kesadaran dia sendiri, dan saya karena dia sudah melakukan itu dengan kesadaran dia sendiri, maka saya sadar harus menghibur dan membahagiakan dia. Pertanyaan saya, suami sadar nggak itu? Nggak sadar kan? Nggak sadar kan? Nah, ini yang mau saya bahas. Materi ini yang mau saya bahas. Bunda mau nggak mau tetap melakukan dengan kesadaran diri, tapi berharap dibahagiakan sama suami. Akhirnya capek hati. Betul kan? Ngerasa lelah kan? Akhirnya merasa sulit untuk taat sama suami. Nah, itu polanya Bunda. Pola yang dilakukan selama bertahun-tahun, ya, yang akhirnya mohon maaf ya udah nak, mau gimana lagi, papa kamu kayak begitu. Itu bukan sabar, namanya terpaksa sabar. Itu bukan nerima, namanya terpaksa nerima. Ada keterpaksaan dalam diri kita Bunda. Untuk apa? Untuk menerima, padahal belum betul-betul bisa menerima. Sampai sekarang, saya mau tanya, contoh paling sederhana. Kenapa banyak istri yang masih susah buat melupakan kesalahan suami? Padahal katanya udah maafin. Kenapa? Pertanyaan saya Bunda, kelakuan suami kayak begitu, maunya kita atau maunya Allah? Tuh. Dapatkan jawabannya sendiri. Perilaku sikap jika sebelumnya suami, maunya kita maunya Allah? Emang kita pernah minta, ya Allah tolong bikin suami saya nyebelin? Enggak kan?
Ya Allah, jadiin suami saya laki-laki yang soleh. Itu permintaan kita. Besok lusa suami kita nyebelin. Itu pengabulan dari doa kita, Bunda. Dites dulu sama Allah, layak nggak kita dapat suami yang soleh? Makanya dikasih cobaan lewat siapa? Suami kita. Kalau kita bisa sabar dengan perilaku suami yang menyebalkan, berarti memang kita layak di hadapan Allah dapat suami yang soleh tadi. Itu rumusannya, Bunda. Kayak contoh begini. Kayaknya emang harus jauh-jauh ya. Nggak usah. Kayaknya oh gitu, boleh deh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bunda. Nggak apa-apa. Qadarullah ya, bukan maunya kita. Insya Allah ya. Kita nggak pernah minta kan suami kita nyebelin, tapi perilaku suami kita selalu nyebelin kan. Pertanyaan saya sederhana, Bunda. Kita pernah sadar nggak bahwa perilaku dan sikap kita juga sering nyebelin buat suami? Sadar? Sadar kan? Sadar kan? Cerewet bawelnya kita yang kadang nggak sadar kalau suami kita lagi capek, lagi pusing, lagi mumet, kita nggak mikirin itu dan kita cuma mikirin kita harus cerita dan pengen didengar. Betul? Sadar? Seringnya nggak sadar, bukan kadang-kadang enggak. Seringnya nggak sadar. Karena apa? Perempuan itu mudah menilai, susah berpikir. Itu fitrahnya perempuan, Bunda. Nah sekarang kita pengen sama-sama untuk berpikir introspeksi diri, Bunda. Bukan merubah bunda semuanya nih ya, para bunda semua yang hadir, yang fitrahnya itu perasa menjadi logika, bukan. Berpikir di sini bukan pakai logika, tapi berpikir di sini pakai iman, pakai hati, pakai kolbu. Karena akal itu bukan di sini, ini otak namanya, Bunda. Akal itu di sini, di dalam kolbunya kita, di dalam hatinya kita. Kalau hati ini kita gunakan untuk berpikir pada tempatnya, maka akan bertemu kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi. Tapi kalau tidak kita gunakan untuk berpikir, maka yang ada dominan perasaan kita dan baperan. Jadi di dalam jiwa kita itu perempuan ada dua ruang, Bunda. Yang satu ruang untuk suara saya kedengeran? Yang satu ruang untuk merasa, yang satu ruang untuk berpikir. Jadi berpikir itu bukan pakai akal. Berpikir itu bukan pakai, kalau di sini logika, Bunda. Ya, berpikir itu pakai hati. Jadi di dalam hati manusia itu ada ruang untuk berpikir. Tapi ada ruang untuk merasa juga. Nah, cuman bedanya kalau berpikir itu ditemani oleh malaikat, kalau merasa itu tempat rekreasinya setan. Buah dari perasaan yang berlebihan apa? Overthinking, suuzon, ya kan? Saya mau tanya, itu yang ngebimbing malaikat apa setan? Setan, tapi kenapa jadi hobi, Bunda? Kenapa? Iya. Maka di tengah-tengah kedua ini ada iman, Bunda. Kalau berpikirnya menggunakan iman, nanti ketemu kebaikan. Nanti ketika perasaannya menggunakan iman, ketemu kebaikan. Contoh paling sederhana. Di lampu merah, ada bapak-bapak jualan dorong-dong. Kita lagi jalan sama suami kita, Bunda. Ya, biasanya yang minta ngajak untuk beli itu istri. Pak, beli yuk. Seorang suami akan nanya, buat apa? Kenapa? Pakai logikanya. Ya. Nah kalau seorang perempuan kenapa beli walaupun nggak butuh, walaupun lagi nggak mau, karena dia berpikir bahwa ketika saya memberikan uang ini kepada dia, si bapak-bapak ini bisa pulang bawa uang untuk istri dan anak. Nah itu perasaan yang menggunakan iman. Ya, contoh perasaan yang tidak menggunakan iman yang menghadirkan suuzon dan juga overthinking. Contohnya, nge-WhatsApp suami sudah centang 2 warna biru. Ditelepon nggak diangkat, kelihatan lagi online. Masih bisa tetap tenang? Apa ngambek?
itu perasaan yang didorong sama. Pertanyaan saya Bunda, itu takdir Allah bukan? Perilaku suami seperti itu maunya kita apa maunya Allah? Nah itu maksud saya Bunda. Makanya saya ajak untuk contoh korelasinya dengan kehidupan bersama dengan pasangan. Gak akan jauh-jauh Bunda. Kenapa? Karena peluang dosa dan pahala yang paling besar bagi kita sebagai seorang istri dan ibu di dalam rumah. Terhadap siapa? Terhadap suami dan juga anak-anak kita. Nah kenapa saya menyampaikan pertama tentang ayat surga? Karena surga itu identik dengan bahagia. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kebahagiaan surga itu bisa Allah turunkan ke bumi? Dengan cara memperbanyak amal soleh dalam kehidupan kita, terutama dalam kehidupan berumah tangga. Sebagai seorang istri, juga sebagai seorang ibu. Ini Bunda sekarang lagi ngaji, ini interaksi sosial, ini hanya sekian persen dan persentasenya sangat kecil dalam kehidupan kita 24 jam. Dan yang paling banyak adalah interaksi kita dengan keluarga. Dengan siapa? Suami dan juga anak-anak kita. Artinya harus diperbaiki dari yang dua hal ini, istri dan ibu. Kenapa? Karena di situ peluang amal solehnya yang paling banyak. Nah sekarang, apakah ketika kita melakukan amal soleh di dalam rumah itu kita lakukan dengan bahagia atau tidak? Kebanyakan tidak. Karena kalau betul bahagia melakukan amal soleh di dalam rumah Bunda, akan lahir yang namanya sabar. Bukan terpaksa sabar, ya. Kemudian bersyukur. Sedikit ngeluh sama sikap suami. Kenapa? Karena dia juga banyak kekurangan, sadar diri daripada kekurangan yang Allah perlihatkan lewat suami kita. Akhirnya apa? Lahir sikap tawakal. Kenapa? Oh ya Allah, suami saya menyebalkan adalah cara engkau untuk menguji saya. Padahal saya juga menjadi ujian besar bagi suami saya. Akhirnya apa? Banyak berdoa sama Allah, ya Allah tolong perbaiki kehidupan kami. Itu tawakal namanya. Sudah ada ikhtiarnya, baru mengembalikan kepada Allah. Itu tawakal. Nah, tawakal ini bisa terjadi kalau kita bisa sabar. Nah, masalahnya kita gak cukup sabar selama ini dalam menjalani hidup. Cuman sekedar terpaksa sabar, berusaha maksa diri buat nerima, tapi sambil ngedumel dan ngomel. Iya kan? Iya apa iya? Iya apa iya? Pertanyaan saya, orang yang kayak begitu bahagia? Jauh dari bahagia Bunda. Terus kenapa dia nggak bisa bahagia? Karena dia tidak mengenal siapa Tuhannya, sehingga dia tidak bisa berdamai dengan setiap takdir-takdir yang Allah berikan. Itu fakta, itu konkret Bunda. Saya mau ngeluarin dulu dalilnya. Gak usah banyak-banyak dulu Bunda. Satu, Quran surat ke-10 ayat 44. Yang kedua, Quran surat ke-42 ayat 30. Ini konsep memahami takdir Allah yang nanti dikuatkan di Quran surat 57 ayatnya 22 sampai 23. Ini konsep apa? Memahami takdir Allah. Yang pertama, gimana caranya agar kita bisa memahami takdir Allah? Quran surat Yunus surat ke-10 ayat 44. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, Bunda? Kata Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Yunus bahwa satu, setiap takdir yang Allah tetapkan, Allah tidak pernah menzolimi hambanya. Satu, Allah tidak pernah menzolimi hambanya. Bahwa setiap takdir yang ditetapkan dalam kehidupan kita itu memang menjadi takdirnya Allah. Cuman, Bunda, ada kaitannya dengan Quran surat ke-42 ayat 30. Surat Asy-Syura ayatnya ke-30. Apa? Segala masalah, segala kemalangan, segala sakit hati, segala kecewa, segala luka, segala musibah yang terjadi dalam hidupmu, kata Allah, itu terjadi karena ulah tanganmu sendiri. Tadi saya bilang kan Bunda, suami nyebelin, jawabnya iya, ya. Kenapa suami itu nyebelin? Itu yang harus kita tanya Bunda. Bukan malah kita sibuk dengan perasaan kita karena ngelihat perilaku salah suami kita, bukan. Pertanyaannya gini, kenapa seorang suami itu nyebelin dalam sikapnya terhadap kita, Bunda? Harusnya kita mengintrospeksi diri kita bahwa jangan-jangan ada sikap dan perilaku kita juga yang salah kepada dia. Karena dalam kehidupan itu ada yang namanya hukum kausalitas. Tahu hukum kausalitas? Kausalitas
Apa sebab akibat? Atau bahasa sederhananya kita disakiti orang karena kita pernah menyakiti orang. Kita dikhianati orang karena kita pernah mengkhianati orang. Kita pernah dibohongi orang karena kita pernah membohongi orang. Kita dizolimi orang karena kita pernah menzolimi orang. Kenapa Allah hadirkan sikap menyebalkan suami kita dan akhirnya melukai kita? Karena kita pernah melukai dia. Sampai sini paham benar? Ya, ini sebab akibat. Sebab akibat. Pertanyaan saya, Allah adil enggak? Maha adil. Itulah gambaran keadilannya Allah. Kenapa itu dilakukan sekarang dalam kehidupan kita di dunia? Agar ringan nanti hisabnya di akhirat. Kalau kita ketika sadar bahwa ini ada salah saya. Mohon maaf, saya ambil contoh. Para istri yang curhat di media sosial saya, Bunda, di DM Instagram, saya akan selalu ajak dia untuk introspeksi diri. Ustadz, kenapa suami saya begini, begitu, dan lain sebagainya. Contoh paling konkret, Ustadz, kenapa suami saya selingkuh? Ya, saya jawab dengan kalimat sederhana, Mbak, tolong introspeksi diri. Jangan-jangan ada sikap perilaku yang tidak menyenangkan dilakukan oleh Mbak sebagai seorang istri terhadap suami Mbak di rumah. Susah kan untuk introspeksi kayak begitu? Susah. Itu menggunakan akal, Bunda. Bukan menggunakan logika, bukan. Yang digunakan adalah akalnya kita. Untuk apa? Untuk berpikir bahwa sebab akibat itu dalam kehidupan kita tuh ada. Kebaikan yang kita lakukan, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan dan keburukan apapun yang kita lakukan, kata Allah, pasti dibalas. Pasti dibalas. Apakah itu karma? Tidak ada karma dalam Islam, benar. Itu keadilannya Allah. Istilahnya ada istilah namanya tabur tuai. Apa yang kita tanam itu yang kita panen. Apa yang kita berikan itu yang kita dapat. Apa yang kita hadirkan dalam kehidupan orang, baik itu kesenangan, kebahagiaan, atau kesulitan, sakit hati dan kecewa terhadap orang lain, Allah pasti akan membalasnya untuk kita. Pertanyaannya, oh berarti Allah zolim sama kita? Enggak, makanya ada penegasan ayat ini, Bunda, bahwa Allah tidak pernah berbuat zolim. Apa lanjutan ayatnya? Hambanya itulah yang menzolimi dirinya sendiri. Ya. Jadi jangan pernah nyalahin Allah. Ya Allah, kenapa saya sudah sholat, saya sudah tahajud, tapi kenapa suami saya nggak berubah-berubah? Ingat, dicek dulu, kita sholat, kita tahajud buat Allah apa buat merubah suami? Kalau buat merubah suami pasti kecewa, tapi kalau ngelakuinnya buat Allah pasti bahagia, Bunda. Kenapa? Karena jadi amal soleh akhirnya sama Allah. Tapi kalau hanya sekedar untuk merubah suami, sebulan, 2 bulan, setengah tahun, 1 tahun kita lakukan, tapi suami nggak berubah sama sekali, yang hadir apa? Kecewa. Kalau sudah kecewa, masih mau sholat malam? Enggak, belum tentu. Kenapa? Akhirnya nggak sedikit, saya pernah ketemu, Bunda, seorang laki-laki yang dia murtad. Dia murtad karena tidak ditolong dan tidak dibantu sama Allah ketika ada masalah. Dia waktu itu punya hutang kalau nggak salah sekitar 9 miliar dari usahanya dia, 9 miliar. Dia coba untuk perbaiki hubungannya dengan Allah, tapi nggak kunjung dikasih solusi sama Allah, ya. Nggak dikasih solusi sama Allah, dia marah sama Allah. Akhirnya apa? Datang ke pendeta, dikasih uang di depan meja, uang 9 miliar untuk bayar hutangnya dia. Pendeta itu ngomong apa? Mana Tuhan? Sedangkan Tuhan dari kami bisa langsung memberikan 9 miliar, apa yang menjadi masalahmu. Akhirnya dia murtad. Dia murtad, Bunda, akhirnya. Saya diskusi sama dia, istrinya masih muslim. Saya sampaikan sama istrinya, tolong doakan suami Mbak terus. Karena apa? Saat itu imannya sedang goyah. Walaupun dia murtad dari keislamannya, tapi dia nggak pernah berangkat ke gereja untuk beribadah. Padahal dia dikasih sehat, anaknya sehat, istrinya sehat, ibadahnya nyaman. Itu rizkinya dulu, Bunda. Karena pola dalam hidupnya kita nih ya, dikasih ujian, terus dekat sama Allah,
Allah nggak langsung kasih solusi dari ujiannya. Allah kasih jembatannya, bridge-nya dulu untuk kita nyebrang, menyelesaikan ujiannya. Apa? Tenang dan nyaman. Tenang dalam beribadah, nyaman dalam berdoa. Kapan Bunda bisa merasakan tenang dan nyaman saat beribadah dan berdoa? Saat ada masalah atau saat lapang? Saat ada masalah? Hah? Benar. Kalau lagi susah, nggak bisa merasakan kenikmatan dalam berdoa dan ibadah. Kalau karena beliau yang jawab katanya lagi lapang, berarti lagi susah nggak pernah merasakan kenyamanan dan kenikmatan dalam beribadah. Karena yang normal itu merasakan nikmat, tenang dan nyaman dalam beribadah dan berdoa itu saat kondisi sedang sulit, Bunda. Kita bisa nangis, kita bisa ngadu, kita merasa lemah di hadapan Allah saat kondisi sedang diuji dengan masalah. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kenapa masalah itu menjadikan diri kita menjadi dekat dengan Allah? Karena saat lapang kebanyakan kita lupa sama Allah. Nah, itu maksud saya. Akhirnya apa? Masalah selalu diputar dalam kehidupan kita agar membuat kita terus dekat dengan Allah. Bagus kalau sudah merasakan dalam kenikmatan ibadah dan berdoa saat kondisi lapang. Bagus. Artinya Allah menjaga konsistensi istiqomah dalam semua keadaan, baik ujian senang ataupun susah. Dia masih bisa merasakan apa? Nyaman dan tenang dalam beribadah. Bagus. Artinya dia nggak lagi apa? Nggak lagi hanya mendekat kepada Allah saat susah, tapi lupa sama Allah saat senang. Karena kebanyakan manusia kebalikannya begitu. Lagi susah Allah dicari, lagi susah Allahnya dicari, lagi senang Allahnya ditinggalin. Kan begitu? Itu umum. Yang normalnya begitu, Bunda. Itu normal banget. Itu sunatullah, ya kan? Makanya nabi-nabi dan rasul dahulu itu ngajarin kita cara berdoa. Adabnya kita saat memohon dan meminta kepada Allah, bukan hanya kondisinya sedang sulit, tapi juga saat senang. Contoh Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika dipuji tentang kekuasaannya, kekayaannya yang sangat luar biasa, Bunda. Istananya megah dari emas semuanya. Apa kata Nabi Sulaiman alaihissalam? Haza min fadli Rabbi. Ini semua adalah nikmat dari Allah. Lanjutan ayatnya apa? Yang merupakan ucapan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah ingin mengujiku, apakah aku mampu bersyukur atau kufur kepada Allah. Itu kalau kondisinya lapang, Bunda. Jadi selalu ada pilihan dalam hidup manusia itu. Allah berikan pilihannya dua. Yang satu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan ini berkaitan dengan kondisi hati dan iman kita. Kalau imannya lagi bagus, diuji kayak bagaimanapun pasti bisa sabar. Tapi kalau imannya nggak bagus, diuji seringan apapun pasti kufur sama Allah. Itu sudah sunatullah, Bunda. Nah sekarang bagaimana keimanan kita bisa menanjak dan meningkat terus? Amal soleh. Amal solehnya terus ditingkatkan, Bunda. Bukan jumlah, tapi kualitas. Bukan jumlah, tapi kualitas. Kualitas dalam hal apa? Dalam hal saat kita melakukan amal soleh ini, merasa tidak kita dekat dengan Allah, merasa tidak kita butuh dengan Allah, merasa tidak kita tuh lemah di hadapan Allah. Karena Bunda, nah ini yang saya sampaikan kemarin juga, baru kemarin pulang umroh. Waktu di Madinah, saya sampaikan karena umrohnya umroh private waktu itu keluarga. Seorang camat di daerah Tangerang Selatan berangkat bareng keluarganya 23 orang, Bunda. Saya bilang sama mereka, Allah mengundang kita tuh dalam dua kategori, Bunda. Ke Baitullah, ya, dalam dua kategori. Kategori pertama, dia diundang sama Allah Subhanahu wa taala, tapi pulang ke Indonesia tidak ada perubahan sama sekali dalam hidupnya. Itu yang pertama. Ya, mohon maaf. Saya izin karena saya berangkat umroh bukan hanya dari kalangan menengah ke bawah, Bunda. Banyaknya justru lebih sering dari menengah ke atas, selebritas dan lain sebagainya. Saya temukan ketika berangkat umroh sama selebritas itu, berangkat mereka menutup aurat, pulang ke Indonesia dibuka lagi. Dan mereka bisa umroh setiap tahun. Ya.
Yang kedua, ya, dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan sungguh-sungguh taat ibadah di sana, pulang ke Indonesia makin istiqomah dan diwafatkan husnul khotimah. Pertanyaan saya sederhana. Bunda-bunda yang setiap tahun berangkat dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala, pulang dari sono nengok doang, pulang masih itu kene atau ada perubahan? Itu yang jadi PR buat kita, Bunda. Karena apa? Harus ada peningkatan iman. Kalau nggak ada sama sekali percuma. Kalau ternyata perilaku kita masih sama sebelumnya, berarti kasihan, sayang, Bunda. Kan umroh nggak murah. Ya Bunda ada ya? Mana Bunda ada tadi? Nggak murah ya Bunda ya? Korban waktu. Makanya umroh haji itu harus isi to'ah, ya kan? Harus punya kemampuan materi, fisik, ya kan? Yang ditinggalkan keluarganya juga harus dicukupi dulu dan lain sebagainya. Kalau tidak, jangan sampai hanya menjadi sebuah wisata umroh atau wisata haji. Nah, pertanyaan saya sederhana, Bunda. Kan Bunda ngaji di mana-mana ya? MD Zahra sebulan sekali dengan tempat yang berbeda, ya. Di sini satu lagi di Batik Komar ya, Bunda ya. Pertanyaan saya, sudah ada perubahan apa dalam hidup kita? Itu aja. Makin taatkah sama suami? Makin mudahkah menerima ketidakbaikan suami? Makin bisa sabarkah kita? Atau masih sama kene kayak beo, gitu kan? Masih banyak penentangannya sama suami. Tanya sama diri sendiri, Bunda. Kalau ternyata duduknya kita di majelis ilmu tidak merubah kita jadi lebih baik lagi, maka tanya sama diri kita sendiri, harus Allah kasih kesempatan kayak gimana lagi biar kita bisa jadi lebih baik. Gimana, Bunda? Contoh paling sederhana, paling konkret nih ya. Ramadan kemarin bulan apa? April ya. Puasa Ramadan bulan April. Puasa kan Bunda? Puasa. Puasa nggak? Puasa. Benar puasa? Benar puasa? Coba ngacung siapa yang puasa? Ngacung. Puasa. Puasa kan? Oke. Saum kan? Nggak usah mukanya, nggak usah muka takut gitu curiga sama saya, nggak usah. Ngacung Bunda, siapa yang puasa? Ngacung. Oke, puasa semua ya. Saum ya. Saya mau tanya, siapa di sini yang kemarin puasa Ramadan nggak ngomongin orang? Ngacung. Nggak ngomongin orang. Puasa nggak ngomongin orang. Kenapa ngomong Bunda? Ayo, serius saya. Puasa itu spesial nggak? Datangnya setahun sekali. Bunda, kalau ada tamu spesial datang ke rumah, well prepare nggak kita? Sangat, ya. Dari makanannya makanan terbaik, ya nggak? Rumahnya dibersihin, ya nggak? Kenapa? Biar nyaman tamunya datang ke rumah kita. Ya kan? Akhirnya apa? Ketika tamu kita nyaman, lama-lama di rumah kita, ngobrol banyak hal, dia pulang, bahagia nggak kita? Pertanyaan saya, Ramadan ninggalin kita bahagia nggak? Saya yakin enggak. Yang ada sedih. Kenapa sedih? Karena banyak dari kita yang ketika puasa ngomongin orang masih jalan. Saya mau tanya, apa tujuan puasa? La'allakum jadi orang yang takwa. Apa ciri takwa? Melakukan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Pertanyaan saya, ngomongin orang perintah Allah apa larangan Allah? Belum jadi takwa berarti kita. Sesimpel itu kan? Kalau yang ibadah spesial setahun sekali datang bertemu dengan kita puasa, tapi belum berubah kita menjadi lebih baik lagi, tanya sama diri kita, kudu didatangin bulan apa lagi sehingga kita bisa istiqomah dan jadi lebih baik. Ayo jawab ya. Harus didatangin bulan apa lagi? Ya, yang spesial kayak Ramadan begitu datangnya setahun sekali tapi nggak bisa merubah kita. Harus didatangkan oleh Allah bulan apa lagi? Agar kita bisa jadi lebih baik lagi. Makanya mohon maaf Bunda, kenapa di luar Ramadan kebiasaan sebelum Ramadan masih kita lakukan? Ngomongin orang, kadang julid, kadang fitnah dan lain sebagainya. Karena di bulan Ramadan tidak ada perubahan dalam hidup kita kecuali cuma puasa, menahan lapar dan dahaga doang. Itu kata Nabi SAW, celakalah mereka yang melewati Ramadan hanya mendapatkan haus dan dahaga saja. Celaka Bunda.
Artinya kecelakaan paling konkretnya apa? Keluar di bulan Ramadan, ya, dia tidak mendapatkan perubahan dalam sikap dan perilaku dalam hidupnya dia. Itu kecelakaan pertama. Itu musibah pertama buat kita. Akhirnya apa? Kalau seandainya seperti itu, amal solehnya makin banyak apa makin dikit? Makin dikit. Nah sekarang gini Bunda, yakin kita bisa beli surganya Allah Subhanahu Wa Taala dengan amal soleh kita sekarang. Sedangkan dosa ghibah kita masih ada. Pernah minta maaf sama orang yang kita omongin? Boro-boro. Mendadak melupakan, iya kan? Sedangkan dosa orang lain sering kita ingat, tapi dosa yang kita lakukan sendiri sering kita lupakan. Makanya kata Nabi SAW, itu orang-orang yang muflis. Bunda sholat malam, bunda puasa, bunda ngaji Quran, ya, nanti datang ke Allah dengan pahala itu semuanya, sedekahnya, ngaji Qurannya, sholat malamnya, sholat 5 waktunya, menutup auratnya, duduk di majelis ilmunya dan lain sebagainya. Ternyata ketika berhadapan dengan Allah, Allah panggil orang-orang yang pernah kita sakiti, kita zolimi, kita khianati, kita bohongi, kita jelek-jelekin dan lain sebagainya. Baris mereka di samping kita, meminta keadilan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan pahala sholatnya dipindahin, pahala ngaji Qurannya dipindahin, pahala nutup auratnya dipindahin, pahala duduk di majelis ilmunya dipindahin. Ternyata pahalanya sudah habis, tapi orangnya belum selesai. Maka apa yang terjadi? Dosa mereka dipindahkan ke kita. Kalau sudah bertumpuk dosa orang lain dalam diri kita di hadapan Allah, di mana tempat kita akhirnya? Surga atau neraka? Mau begitu Bunda? Makanya saya tanya, Bunda ngaji ke sana sini, ya, apa yang sudah berubah dalam hidup kita? Sudahkah kita semakin taat sama suami? Sudah belum kita menjadi sosok yang tahu tujuan menjadi seorang istri? Saya mau tanya dulu deh Bunda, sebelum saya bahas lagi tentang takdir tadi, ya, lebih mendalam sama solusinya bagaimana saya sampaikan. Saya mau tanya Bunda, apa tugas seorang istri? Hah? Taatnya kayak gimana? Ya taat itu patuh. Taatnya kayak gimana? Menjalankan kewajiban. Apa contoh kewajibannya Bunda? Bunda mohon maaf, kenapa setiap Bunda jawab saya tanya apa atau kenapa atau bagaimana contohnya? Inilah indahnya Islam Bunda. Islam itu bukan teori tapi konkret, real, kita kerjakan. Ya kan? Jadi Islam itu bukan dogma, bukan apa namanya dogma itu? Dogma itu apa? Apa Bunda dogma Bunda? Bantu saya. Dogma itu bukan hanya sesuatu yang ketika saya sampaikan, udah kamu kerjain gak usah nanya. Nah, kalau Islam itu masih bisa ditanya Bunda. Makanya tadi saya tanya bentuk taat konkretnya kayak gimana? Bentuk apa tadi Bunda? Melakukan kewajibannya seperti apa? Hah? Nurut sama suami yang soleh. Kalau suaminya nggak soleh berarti nggak menurut. Oh biasa aja. Salah berarti kan? Salah Bunda. Iya kan? Nah kalau misalkan contoh paling sederhana, Asia, suami soleh nggak? Suami soleh nggak? Asia, masih taat nggak sama suaminya? Samina wa ta'na. Balasannya apa? Disebut sebagai satu di antara 4 wanita paling utama di dalam surganya Allah, ya kan? Di mana tempat surganya? Firdaus sudah paling tinggi, surga paling tinggi, ya kan? Nah sekarang saya mau tanya, kita bukan Asia, suami kita tidak seperti Firaun, betul? Ya kan? Kalau kita tidak bisa cukup sabar dalam menjalani kehidupan kita, terus mau beli surganya Allah pakai apa? Padahal surga kita belum jelas. Mohon maaf Bunda, hari ini kita diwafatkan sama Allah, yakin masuk surga? Saya aja nggak yakin loh Bunda. Makanya saya berdakwah. Disinilah cara saya untuk cari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Padahal baru kemarin saya pulang, hari ini bisa jadi istirahat saya bisa, tapi saya nggak pernah menolak jadwal dakwah, nggak pernah Bunda. Mau kemana pun, ya saya bersyukur hari ini besok masih di Bandung. Tanggal 10 saya istirahat, 11 sampai 22 saya ke Kebumen, Magelang, Jogja, Wonosobo. 2 minggu Bunda, dan itu gak pulang. Maunya siapa? Maunya Allah.
Karena apa? Saya mau wakafkan hidup saya buat dakwah. Nah bunda kalau betul mewakafkan hidupnya sebagai seorang istri, pasti akan samina wa ta'na sama Allah, bukan sama suami. Karena apa? Kalau samina wa ta'nanya sama suami, kalau suami lagi baik, taat kita. Tapi masalahnya kalau lagi nggak baik, ada yang bilang sama saya, Ustaz, saya kan taat kok sama suami. Ada yang bilang, apa lagi? Tergantung suasana, Ustaz. Oh, saya paham. Kalau awal bulan, oke. Kalau akhir bulan, mendungnya di mana-mana. Tidak seperti itu, bunda. Kenapa saya tanya apa tujuan menjadi seorang istri? Karena ini berkaitan dengan penciptaan dari Sayyidatina Hawa. Bunda adalah anak cucu dari ibunda Sayyidatina Hawa. Kita tentukan keturunan Pithecanthropus erectus, bunda. Masih ingat? Manusia purba. Dulu zaman sekolah kan gitu. Keturunannya Homo sapiens, kalau yang cerdas dan pintar. Salah satu keturunannya katanya Albert Einstein. Saya mau itu disamain sama kera, bunda. Saya nggak mau. Jelas dalam Quran 7 kali Allah menyebutkan secara konkret detail bahwa kita adalah kulu bani Adam, anak cucu Adam. Bahkan Nabi SAW mengatakan kulu bani Adam khata, anak cucu Adam kita. Dan Nabi Adam itu bukan kera, bunda. Manusia seperti kita, tinggi, besar. Iya, 60 hasta, 60 kaki. Ada yang mengatakan 60 meter tingginya. Makanya kan waktu itu sempat viral, katanya ada sepeda raksasa, itu sepedanya Nabi Adam alaihissalam di Jeddah, katanya begitu ya. Itu udah ngawur itu bunda. Mana ada dulu sepeda kan gitu. Nabi Adam diturunkan di tanah Asia Selatan, yang mungkin sekarang kurang lebih India, Pakistan, Bangladesh. Sedangkan ibunda Sayyidatina Hawa di Jeddah, namanya, makanya itu Jeddah, Jeddah, artinya nenek. Artinya nenek, Jeddah. Makanya disebut namanya Jeddah. Nah bunda, ketika mereka ketemu, sebelum mereka turun ke bumi, di mana tempatnya? Surganya Allah. Surga dengan semua kenikmatan. Dulu awal penciptaan Nabi Adam merasa kesepian dan kesendirian. Pernah ngerasain ketika keluar seharian sama suami, ditanya sama suami, mama lagi gimana? Pernah? Kalau yang tadi ditanya kasihan banget ya. Pernah bunda? Gak pernah dicari. Kasihan banget bunda, ya Allah. Karena Nabi Adam itu nyari pasangannya. Iya bunda, dalam semua kenikmatan hidupnya yang dirasakan sama Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam itu minta sama Allah diberikan pasangan. Surga itu kan identik bahagia bunda, semuanya ada. Yang gak diminta ada, yang diminta disediakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi masih ngerasa kesepian. Nah, kasihan banget istri yang ketika keluar dengan teman-temannya, suami di rumah gak pernah ditanya. Berarti itu suami menyalahi fitrah kelaki-lakiannya. Kenapa? Ayahanda kita saja dia merasa kesepian di dalam surga, bunda. Nah akhirnya apa? Diciptakanlah seorang ibunda Sayyidatina Hawa. Apakah diciptakan begitu saja? Tidak. Ini yang saya pengen sampaikan dan merupakan tugas utama dari seorang istri. Ketika dalam penciptaannya Hawa, bunda, yang diambil dari tulang rusuk yang paling kecil dan paling bengkok. Gimana? Atas atau bawah? Atas. Tulang selangka ini, bunda. Tulang selangka ini yang diambil. Jadi nggak usah dihitung tulang rusuk dari suami, nggak usah. Ya? Karena yang diciptakan dari tulang rusuk itu hanya ibunda Sayyidatina Hawa. Sedangkan perempuan-perempuan setelahnya sampai kiamat diciptakan dari saripati dan tanah. Ya, jadi nggak akan pernah berkurang jumlah tulang rusuk dari suami. Jangan kok Pak kurang 2 gitu kan? Terus tiba-tiba ambek gitu kan? Jangan-jangan Bapak punya sifatan no, nggak seperti itu benar. Ya, kita juga harus paham. Jadi harus tuntas belajarnya. Di ronsen ya bunda, kurang 1 atau enggak. Nah bunda, ketika diambil tulang rusuknya, Nabi Adam dalam kondisi sedang tidur. Ketika bangun, didapati di sampingnya ada seorang perempuan. Kemudian ditanya sama Nabi Adam, kamu siapa? Apa jawaban Sayyidatina Hawa? Kata Sayyidatina Hawa, beliau menjawab mar'ah. Apa arti dari mar'ah? Perasa dan penyayang. Makanya perempuan itu perasa yang sangat mendalam, bunda. Dan ini salah satu karakter perempuan di dalam Al-Quran.
Jadi baperan, ya baperan itu memang perempuan banget. Jadi kalau ada laki-laki baperan, diragukan ke laki-laki. Iya benar, beneran karena yang perasa itu kan perempuan. Kalau laki-laki itu bukan perasa tapi qawwamah. Jadi dirinya kuat kokoh berdiri. Nah itu kalau kita ngajinya Quran jelas hidupnya benar. Nah kemudian ketika Hawa menjawab dengan kata mar'ah, Nabi Adam nanya, untuk apa kamu diciptakan? Litas gunung ilaiha, agar kamu sebagai seorang laki-laki merasa tenang dan tentram serta nyaman saat bersama. Maka disitulah tugas utama seorang istri, benar, membuat suaminya merasa tenang dan tentram serta nyaman saat bersama dengan kita. Pertanyaan saya, sudahkah suami kita merasa tenang, tentram, dan nyaman saat bersama dengan kita? Gak usah dijawab. Gak usah dijawab. Kalau ada pertanyaan ini saya gak minta dijawab, ya, karena kelihatan muka-mukanya benar. Ini gak usah dijawab benar. Jadi tugas utama seorang istri itu membuat suami merasa tenang, merasa tentram, merasa nyaman saat suami bersama dengan dirinya. Nah, lebih konkretnya bagaimana? Taat sama suami, taat sama Allah, jaga kehormatan suami, nurut sama suami selama ajakan pada kebaikan, mengingatkan suami, bukan menasehati suami bunda ketika suaminya salah. Kenapa Ustaz kok bukan menasehati? Karena seorang pemimpin itu nggak mau dipimpin bunda. Makanya kalimat yang saya gunakan adalah mengingatkan. Abi, Masya Allah, Allah sudah manggil, sudah azan, ya kan? Allah sudah manggil dan Allah sudah mengundang kita. Malu sayang kalau kita nggak segera mendatangi Allah yang sudah manggil kita. Itu ngingetin namanya. Kalau ngasih tahu, kalau apa namanya nasihatin, sholat tuh. Udah azan. Masa nggak sholat sih? Nanti di neraka tempatnya. Marah nggak suami gue? Jadi kalimatnya juga harus baik, Bunda. Itu kenapa akhirnya suami merasa tenang sama kita. Pertanyaan saya sederhana, tambahan selanjutnya. Suami weekend ada di rumah atau keluar rumah? Banyak. Nah sekarang pertanyaannya, di dalam rumah lebih banyak interaksinya sama kita atau sama gadgetnya? Kalau di rumah saja dia lebih aktif dengan gadgetnya, berarti kita belum menenangkan dan menyamankan buat dia. Itu sederhana kok Bunda. Berarti kita belum melakukan apa yang menjadi tugas dan peran kita di dalam keluarga sebagai seorang istri dan ibu. Saya mau tanya, anak kita di depan kita lagi di meja makan masih megang handphone atau enggak? Pertanyaan saya sederhana. Oke, enggak. Saya kembangkan pertanyaannya. Di dalam rumah, ya, berada di dalam tempat yang sama, rumah yang sama, anak kita lebih banyak diskusi dan ngobrol sama kita atau dengan gadgetnya? Pertanyaan saya sederhana. Kenapa anak kita lebih senang main gadgetnya di dalam rumah daripada ngobrol dan diskusi sama kita sebagai orang tuanya? Pernah nanya begitu enggak? Pernah nanya begitu enggak? Yang sering pertanyaannya itu begini Bunda, Ustaz kenapa anak saya dikit-dikit gadget, dikit-dikit handphone, main game online dan sebagainya, tapi nggak pernah nanya ke diri sendiri. Ya Allah, kenapa? Apakah ada sikap dan perilaku saya yang salah sehingga anak saya lebih senang dengan gadget dan dunianya daripada diskusi dan ngobrol sama saya? Tadi malam Bunda, kan saya baru sampai kemarin, saya istirahat, ya kan, untuk recovery. Malam ketika mau makan malam, putri saya ngomong gini, ayah cerita-cerita dong sama kakak kemarin di sana ngapain aja. Cerita-cerita, karena memang saya biasa cerita sama dia. Dan dia sering cerita sama saya Bunda. Bahkan bukan cuma cerita, sering nasehatin saya. Ketika istri saya nggak bisa ngingetin saya, putri saya yang nasehatin saya. Contoh paling sederhana gini Bunda. Ini nasihat dari putri saya yang dia tahu dari apa yang saya sampaikan. Apa kata putri saya? Ayah, kakak mau ngomong sesuatu boleh nggak? Kata dia. Padahal dia baru 11 tahun Bunda. Saya menikah sama istri saya belum lama, baru 14 tahun Bunda. Jadi putri saya ngomong, izin sama saya, ayah boleh nggak kalau kakak ngomong sesuatu? Jadi ada permitnya Bunda. Permisi itu nilai yang mahal sekarang bagi anak-anak Gen Z, ya, zaman sekarang. Permisi, say sorry, ya kan? Kemudian apa lagi? Thank you. Itu susah banget, mahal banget sekarang. Kenapa? Orang tuanya nggak pernah ngajarin. Saya pernah Bunda tahun ya, di kesempatan tahun lalu kalau nggak salah, saya ditanya sama host
Mas Sofian, host dari Nama Indonesiaku, Ustaz, ada nggak anak durhaka itu? Saya jawab nggak ada. Yang banyak adalah orang tua yang durhaka sama anak. Gak pernah ngajarin dan gak pernah pendidik. Orang tuanya hanya memberikan fasilitas, uang, motor, mobil, kartu kredit, ya kan? ATM yang setiap bulan selalu diisi gadgetnya, gadget terbaru dan lain sebagainya. Ketika anaknya ada masalah, ya Allah kenapa sih? Itu kan yang terjadi sekarang. Kita nggak pernah sadar diri, Bunda. Termasuk ketika suami melakukan satu kesalahan, akhirnya apa? Karena tidak biasa berpikir, akhirnya ketika terjadi kesalahan susah untuk mikir. Karena nggak terbiasa untuk introspeksi diri. Bulan lalu baru selesai, saya punya kajian online. Waktu itu 10 pertemuan, saya bikinkan silabusnya, Bunda. Apa tema besarnya? Menjadi istri bahagia. Temanya apa? Bagaimana menjadi seorang istri sepenuh hati, berdamai dengan luka dan kecewa, bersahabat dengan cinta dan sakit hati. Itu saya sampaikan, Bunda. Termasuk tema yang nanti akan saya bahas sebagai penutup dan bagaimana tipsnya untuk kita bisa berdamai dengan takdirnya Allah, sehingga kita apapun kondisi dan keadaan suami kita tetap sami'na wa ata'na. Karena kita susah untuk mengintrospeksi diri kita, Bunda. Kayak gini deh. Kan tadi saya tanya, Bunda, ada nggak di antara kita yang tidak pernah disakiti sama orang lain? Nggak ada kan? Kita pernah disakiti semuanya. Saya pernah, kita semuanya pernah. Ya. Pertanyaan saya, ada nggak di antara kita yang nggak pernah menyakiti orang lain? Nggak ada. Pernah tidak terpikirkan bahwa sakit hati yang muncul di dalam hati kita, kecewa kita, luka kita, ya, marahnya kita, kemudian dibohonginnya kita, itu karena kita pernah melakukan hal yang sama orang lain. Itu namanya berpikir, itu namanya merenung, introspeksi diri, Bunda. Makanya kata Umar bin Khattab, orang-orang yang senang mengintrospeksi dirinya ringan hisabnya. Kenapa? Karena dari proses introspeksi diri itu dia merenung dan berpikir bahwa saya salah. Karena hal yang paling berat dalam kehidupan adalah mengakui kesalahan. Itu benar. Itu paling berat, itu yang paling mahal. Sehingga kalau sudah sulit mengakui dirinya salah, makin sulit untuk meminta maaf. Iya kan? Yang akhirnya apa yang terjadi? Selalu merasa benar. Orang-orang seperti itu, ya, orang-orang yang bermasalah jiwanya. Bahasa keren sekarang disebut narsistik. NPD, Narcissistic Personality Disorder. Cirinya diantaranya, satu, hobinya playing victim. Kalau punya bestie, dia yang salah, dia ngumbar aib ke sekitaran circle-nya kita, ke orang lain, bahwa seolah-olah kita yang salah, padahal jelas dia yang salah. Jelas itu orang NPD. Apa yang harus dilakukan, Ustaz? Jauh-jauhin deh orang begitu. Buat ngerawat kewarasan mental kita. Satu, hobinya playing victim. Yang kedua, manipulatif. Jadi dia yang salah, dia memanipulasi orang untuk percaya sama cerita dia, ya, dan akhirnya apa? Mengucilkan kita dari circle pertemanan. Nah, kalau satu dua ini sudah dilakukan dan menjadi hobinya mereka, nanti yang ketiganya akan terjadi apa? Orangnya susah untuk minta maaf dan jangan berekspektasi mereka minta maaf sama kita. Kalau ada suami yang seperti itu, sabar-sabar ya. Karena banyak suami yang NPD, udah. Pertanyaannya gini, kenapa ada seseorang itu NPD, baik laki-laki ataupun perempuan? Saya sudah mendapati banyak kasus ya dalam dua hal ini, benar. Baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau laki-laki ada luka dalam pengasuhannya dia ketika kecil. Dari siapa? Orang tuanya. Ada harapan, ada ekspektasi yang dimunculkan sama dia sebagai seorang anak, ternyata tidak terrealisasi dan dianggap sepele, remeh sama bapaknya. Contoh, anak berprestasi itu pasti harus dipuji, tapi bapak, dan misalnya rankingnya 2 anaknya, yang ranking pertamanya perempuan, masa kamu kalah sama perempuan? Nggak boleh, nggak boleh begitu. Dan rata-rata, mohon maaf budaya, mohon maaf, ini saya bukan mengeneralisir, tapi saya melihat secara fakta, rata-rata suami kita di sini orang yang sulit mengapresiasi. Rata-rata, bukan semuanya, ya.
koreksi aja diri sendiri. Sulit untuk mengapresiasi, untuk say thank you, gitu. Untuk memuji kita sebagai seorang istri, ya kan? Nah, akhirnya apa? Suami narsistik itu bisa melahirkan istri yang narsistik juga. Istri yang narsistik juga. Nah, kenapa? Karena akhirnya dia mencari kesenangan di luar rumah. Dengan bahasa sederhananya, saya izin Bunda, mohon maaf. Karena circle saya di Bandung ini memang belum besar, tapi di luaran saya ketemu sama kawan-kawan circle pengajian itu yang kategorinya memang sosialita, ya. Kenapa mereka lebih senang bersosialisasi di luar rumah ketimbang di dalam rumah? Yang saya dapati mereka mencari kesenangan di luar rumah karena tidak mendapatkan kebahagiaan dalam rumah. Dari siapa? Suaminya. Dari siapa? Anak-anaknya. Akhirnya apa? Ketika suami istrinya ini nggak harmonis, anak yang selalu jadi korban. Obat, minum, ya. Kemudian pergaulan bebas dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, salah siapa? Kita sendiri, ya. Kita sendiri. Pertanyaan saya sederhana. Apakah Allah zolim sama kita? Itu hukuman yang Allah berikan. Kenapa Allah berikan hukuman itu? Karena kita tidak menjalani kehidupan kita sesuai dengan apa yang Allah mau. Akhirnya apa? Akhirnya Allah berikan balasan agar kita bisa kembali kepada Allah lewat ujian dan masalah. Jadi udah ujian dan masalah itu ada agar kita bisa kembali kepada Allah. Suami nyebelin, anak yang gak mau taat, ya kan, kemudian circle yang kemudian menjauhi kita dan lain sebagainya. Sederhana kok Bunda. Itu adalah cara Allah untuk mengembalikan kita kembali kepada rel yang seharusnya. Dan itu adalah takdirnya Allah. Takdir Allah itu artinya apa? Maunya Allah. Sederhananya itu Bunda. Takdir Allah itu artinya maunya Allah. Kenapa? Karena di Quran surat 57, surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23, apa yang disampaikan sama Allah? Setiap takdir-takdir manusia itu sudah dicatat dalam kitab. Nama kitabnya Lauhul Mahfuz. Berarti Bunda cuma menjalani hidup doang Bunda. Nah, jalan yang diberikan sama Allah ketika semua takdirnya sudah diberikan itu ada dua. Jalan fujur dan jalan takwa. Jalan fujur itu apa? Jalan maksiat. Contoh paling konkret apa? Ketika Allah tetapkan takdir, suami Bunda nyebelin, Bunda kemudian ngeluh, kemudian nulis di status sebel ya, itu jalan fujur, jalan kemaksiatan. Akhirnya datang teman-teman sekolah, teman-teman SMA, teman-teman dekat kita, ya, bukan perempuan, laki-laki, ya, kunaon ceun, kenapa teh? Ya kan, kenapa Mbak Yu, ada masalah apa? Nah, akhirnya apa? Jadi teman curhat, tapi salah. Yang akhirnya maaf, ketika itu menjadi sebuah kebiasaan, itu sudah dalam kategori selingkuh tapi non fisik. Ada selingkuh non fisik? Ada Bunda. Selingkuh non fisik itu perempuan laki-laki mereka dekat, komunikasi secara intens dan saling bertukar informasi dan cerita. Saya mau tanya, itu maksiat apa taat? Maksiat, fujur. Maka jangan salahkan siapa-siapa kalau suami kita tiba-tiba dekat dengan wanita lain. Itu maksud saya Bunda. Tadi pertanyaan yang saya sampaikan, ada seorang istri yang cerita sama saya, ya. Sebagai seorang istri, dia dapati suaminya selingkuh. Saya bilang apa? Coba introspeksi diri, jangan-jangan Mbak sebagai seorang istri belum bersungguh-sungguh taat, khidmat, dan melayani suami di dalam rumah. Kenapa? Karena kebanyakan dari kita nggak tahu apa yang jadi tugasnya kita sebagai seorang istri. Udah mah nggak tahu, suami juga nggak mau ngasih tahu. Ngaji di mana-mana, cuma ikut-ikutan doang. Nah itu kenapa saya tanya tadi Bunda, ada perubahan apa dalam diri kita? Bunda ngaji ke sana sini, ya beringkat itu, beringkat dia dan lain sebagainya. Sudah ada perubahan apa? Itu tanya sama diri sendiri. Karena kalau betul Bunda ngaji, nanti amal solehnya bertambah. Ketika amal soleh bertambah, imannya bertambah, nanti akan mudah untuk memahami fate, takdir. Fate itu gampang dipahami dulu.
suami lagi bisa nyenengin kita. Akhirnya apa? Selesai jalan sama suami, ambil wudhu, sujud, sholat 2 rakaat. Ya Allah, terima kasih atas semua nikmat yang kau berikan hari ini, dan terima kasih karena sudah membuat suamiku jadi lebih baik lagi. Kosong itu? Itu maksud saya, kita sering lupa sama Allah ketika senang. Akhirnya Allah balikin lagi masalahnya. Kenapa? Waktu senangnya lalai sama Allah. Tapi kalau waktu senangnya kita tetap dekat dengan Allah, ada masalah, Allah yang nyelesain langsung, mudah. Allah yang langsung nyelesainnya. Dapat anak punya prestasi, ya kan? Misalkan dia sekolah di sekolah tahfiz, dapat dapat syahadah, misalkan hafalan juz 29-nya. Kita peluk, kita nangis, sukacita ya. Kemudian difoto. Bentuk syukurnya itu bukan mengupload foto ke Instastory, Masya Allah, Tabarakallah, gitu ya. Bukan, Bunda tolong please deh, jangan ambil tugas malaikat mencatat amal. Ya, bentuk syukur paling konkret itu pulang ke rumah, ambil wudhu, hamparin sejadah, sholat 2 rakaat. Sholat apa Ustaz? Sholat sunnah mutlak, boleh. Ya, sholat sunnah misalkan hajatnya kita sebagai bentuk syukurnya kita sama Allah, boleh, boleh. Sholat taubat boleh, tapi jangan sampai lupa untuk mendoakan sebagai bentuk syukurnya kita sama Allah. Itu namanya amal soleh. Makanya jadi iman. Kalau dalam kondisi senang kita bisa seperti itu, Bunda. Nanti ketika datang takdir buruk, pasti gampang sabarnya. Kenapa? Karena dalam senang mudah untuk bersyukurnya. Maka nanti pas saat dikasih ujian, gampang buat sabarnya. Kenapa? Karena yang keingat sama dia bukan dosa suami 5 tahun yang lalu, tapi yang keingat sama dia adalah setiap hari Allah kasih nikmat hidup dalam diri dia. Akhirnya apa? Dia bisa bersabar karena mengembalikan semua masalahnya kepada Allah. Sebagaimana yang difirmankan Allah di Quran surat ke-57 Al-Hadid ayat 22-23 ini. Apa yang kata Allah tadi sampaikan? Semua takdir, ya, sudah dicatat di kitab Lauhul Mahfuz. Artinya gini, Allah sudah menentukan kapan Bunda sedih, kapan Bunda menangis, kapan Bunda tertawa, kapan Bunda kecewa, kapan Bunda sakit hati, kapan Bunda bahagia, dan lain sebagainya. Semua sudah ada, Bunda. Catatannya, hari, bulan, jam, tahun, menit, detiknya, semuanya sudah tertulis. Nah sekarang ketika takdir itu terjadi, Allah kasih 2 pilihan jalannya. Jalan fujur, jalan kemaksiatan, atau jalan takwa, jalan di mana kita bisa kembali kepada Allah dan bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan. Nah karena begini Bunda, contoh, kenapa tadi saya minta kita untuk sama-sama mengintrospeksi diri ketika ada orang yang menyakiti? Karena secara rumusnya begini, saya sampaikan. Tolong ini diingat baik-baik. Apa rumusnya Ustaz? Saya sampaikan. Kita tidak pernah bisa mengontrol perilaku dan ucapan orang lain terhadap kita, tapi kita bisa mengontrol ucapan dan perilaku kita kepada orang lain. Ya, itu rumusnya Bunda. Maka ketika kita sudah berbuat baik sama orang, tapi ternyata orang masih berbuat buruk sama kita, berterima kasihlah sama Allah karena di situ ada pahala sabar. Kenapa begitu? Karena kata Nabi SAW, tidaklah Allah itu mencintai seorang hamba kecuali hamba itu pasti akan diuji oleh Allah. Berarti ujian itu kasih sayang Allah. Pertanyaannya gini, kenapa sayangnya Allah yang paling konkret adalah dengan cara memberikan ujian kepada kita agar bisa menambah pahala-pahala dalam kesabaran kita? Karena kita tidak pernah bisa membeli surganya Allah hanya dengan pahala sholat, pahala puasa, baca Quran, dan sedekah yang gak seberapa. Karena kata Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, surga Allah itu punya tingkatan-tingkatan, Bunda. Dan setiap orang akan diberikan kesempatan untuk diuji oleh Allah untuk mendapatkan tingkatan-tingkatan tersebut di dalam surganya Allah. Jadi ujian itu pasti. Nah, cuma masalahnya yang pengen dilihat sama Allah adalah respon kita. Responnya bikin kita kufur nikmat atau justru malah mendekat sama Allah. Itu kita, ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala di Quran surat ke-57 ayat 22 dan 23 ini, kebaikan dan keburukan dipergilirkan dan dipergantikan sama Allah.
Contoh paling sederhana gini Bunda. Tadi pagi kita ketemu suami ya. Ya mungkin beberapa suami mungkin ada yang sudah pensiun, sudah di rumah ya Bunda. Sikap menyebalkan suami yang sudah pensiun itu biasanya post power syndrome. Ya. Yang sama istri itu suka nunjuk-nunjuk. Ya kan? Suka perintah-perintah sama kita sebagai seorang istri. Nah, pertanyaan saya, apakah momen seperti itu 24 jam dilakukan sama suami? Enggak. Ada momen-momen suami juga manis sama kita. Ya, ada momen-momen di mana suami juga mau turun tangan untuk membantu apa yang kita kerjakan. Nah, yang ingin disampaikan oleh Allah lewat Quran surat Al-Hadid ayat 22-23 ini, rasa sakit hati, rasa kecewa, rasa marah yang ada di dalam dada kita itu tidak selamanya Allah hadirkan selama 24 jam. Maka Allah minta kita untuk melihat kebaikan-kebaikan yang lainnya juga. Dari siapa? Dari orang lain. Baik itu suami kita, anak-anak kita, besti-bestinya kita, orang tua kita kalau masih ada dan lain sebagainya Bunda. Biar apa? Biar kita gampang dan mudah untuk bersyukur terhadap semua yang Allah berikan kepada kita. Hal yang paling gampang Bunda untuk kita bersyukur apa? Satu, Allah masih bangunkan pagi ini dalam kondisi kita sehat afiat, betul? Bangunin suami, susah apa enggak? Ya kan? Bukankah itu rezeki dari Allah? Suami kemudian sholat subuh, itu rezeki dari Allah kan? Ngebangunin anak akhirnya. Anak juga ternyata yang laki-laki ikut papanya ke masjid. Bukankah itu rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala? Nah maksud saya, ya berpikir itu seperti itu Bunda. Kenapa tadi saya tanya? Kenapa saya tadi tanya? Kenapa masih sulit melupakan kalau sudah memaafkan? Karena Bunda itu belum memaafkan, betul-betul memaafkan. Karena orang yang memaafkan itu pasti melupakan. Kalau orang yang mengatakan Ustaz, memaafkan itu lebih mudah daripada melupakan, itu teori yang salah. Bunda mohon maaf, ada yang sudah pernah umroh ya? Suka kalau lagi city tour dikasih minuman air mineral sebotol. Tahu air mineral itu dari mana? Gak pernah tahu kan? Tapi diminum kan? Habis kan? Air minum yang kita minum selama di Saudi, minum-minuman dalam kemasan botol itu adalah air laut yang disulin jadi air minum. Saudi punya teknologi itu Bunda. Kalau di masjid jelas itu air Zam-Zam. Tapi di luar Masjid Nabawi yang di keran-keran, apakah itu air Zam-Zam? Bukan. Itu air minum biasa. Dari mana datangnya? Nggak ada di Saudi itu air. Kalau mau ngeruk, dalamnya luar biasa. Semakin dalam yang keluar malah minyak. Akhirnya apa? Mereka menyuling air laut jadi air minum, persis seperti yang dilakukan sama Qatar, Dubai, sama Uni Emirat Arab, benar. Persis sama yang dilakukan seperti itu. Nah, saya ambil contoh. Ini air putih, jernih ya benar. Tintanya warna. Kalau tinta ini saya masukin ke dalam, airnya berubah jadi warna. Oke. Air yang hitam tadi, yang awalnya warnanya putih, kemudian berubah jadi hitam. Bagaimana cara membersihkan air hitam tadi? Nah, kan? Apa? Yang jawab dibuang biasanya masih sulit untuk berpikir tentang kebaikan. Karena seharusnya memang butuh effort Bunda. Gimana caranya? Menuangkan air yang putih jernih lebih banyak jumlahnya daripada air yang ada, ya. Yang tadinya warnanya hitam berubah kecoklatan, kemudian berubah jadi coklat, agak keruh, kemudian bersih, jernih, dan akhirnya putih bersih. Kemudian kita masukin ke dalam kulkas, ya kan? Sehari 2 hari dingin, ya kan? Kemudian kita minum. Pertanyaan saya sederhana, masih kita ingat sama air yang hitam tadi? Kalau saya tidak. Kalau saya tidak, kenapa? Dalam kondisi saya halus, saya butuh untuk apa? Membasuh dahaga saya, maka saya minum Bunda, ya kan? Nah sekarang pertanyaannya gini, air yang putih yang dituangkan tadi, apa kaitannya dengan kehidupan kita dengan pasangan? Air yang putih dituangkan tadi adalah kebaikan yang selalu dilakukan oleh suami kita setiap hari. Artinya harusnya bisa merubah, mengganti luka yang pernah ada menjadi sebuah kebahagiaan. Berarti seorang istri, kalau betul dia bisa memaafkan seorang suami, artinya dia juga bisa melupakan kesalahan suami.
Dan ketika suami melakukan kesalahan lagi dengan kesalahan yang berbeda, tidak akan pernah diungkit lagi kesalahan dari suaminya. Dengan kalimat, "Papa ingat nggak dulu?" Kan begitu ya? Ya itu saya Ustaz. Ada yang bilang begitu tadi. Berarti dia belum bisa melupakan, Bunda. Kalau belum bisa melupakan berarti belum bisa memaafkan. Karena apa? Orang yang memaafkan itu adalah orang yang mau melupakan kesalahan orang lain karena berharap dia pun punya salah dan dosa, mau dimaafkan dan dilupakan kesalahannya oleh orang lain. Bunda apa namanya? Nyaman nggak ketika bikin kesalahan dan ternyata kesalahan itu 2 tahun lalu diungkit sama suami? Nyaman nggak? Pertanyaan saya, kenapa suka mungkit kesalahan suami? Ya, sayangnya. Kenapa suka mungkit kesalahan suami? Itu PR kita loh Bunda. Nah itulah kenapa sebab perempuan itu banyak di dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena dijelaskan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perempuan itu ketika seorang suami melakukan 1000 kebaikan, tiba-tiba dia terpleset jatuh melakukan satu kesalahan, maka perempuan itu kebanyakan melupakan 1000 kebaikan dari suaminya dan hanya mengingat satu kesalahan. Itu perempuan dengan kriteria seperti itu adalah perempuan penghuni neraka, Bunda. Nabi loh yang bilang, bukan saya, ya. Nabi yang bilang kriteria wanita di dalam nerakanya Allah adalah perempuan yang tidak mampu bersyukur sama suaminya. Contoh paling konkret bagaimana? Tidak mengingat-ingat kebaikan suami, tapi hanya mengingat-ingat kesalahan suami. Itu kriterianya udah. Jadi kalau kita melakukan hal seperti itu, berarti kita masuk kriteria wanita ahli neraka. Ngarang ya. Apa sih yang mau saya sampaikan sama Bunda semuanya? Pasti bertanya kan, apa sih yang mau saya sampaikan sama Bunda? Tentang nilai, kalau bahasa Inggrisnya acceptance atau menerima bahwa takdir Allah itu baik. Allah tidak pernah berbuat zalim sama kita, berarti semua takdir Allah baik. Bahkan rasa sakit hati dan kecewa itu adalah takdir baik dari Allah. Kenapa Allah melakukan? Satu, pengen menghapus dosa-dosa kita. Yang kedua, karena bukti bahwa Allah mencintai kita. Saya mau tanya Bunda, anak yang sering dapat perhatian itu adalah anak yang berprestasi atau anak yang dengan prestasi biasa-biasa saja? Yang sering dapat perhatian? Jangan bilang dua-duanya. Saya tahu persis. Ada ibu yang bilang, "Mama tuh sayang sama kalian semuanya, gak dibeda-bedain." Bohong. Selalu ada yang dominan di dalam hati seorang ibu itu dari seorang anak. Jangan dibilang semuanya sama, Bunda. Ya. Yang sering diperhatikan yang punya prestasi atau yang biasa-biasa saja? Rata-rata yang punya prestasi. Pertanyaan saya, Bunda, prestasi apa yang sudah kita torehkan sehingga kita diperhatikan terus sama Allah? Itu yang harus jadi pertanyaan. Maka tidak ada cara terbaik untuk kita bisa menerima takdir Allah kecuali dengan menghadirkan sabar. Nah inilah prestasi kita sama Allah. Itu kenapa di Quran surat Al-Fajr ayat 27, 28, 29, 30. Apa kata Allah? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Saya stop dulu Bunda. Apa kata Allah? Wahai hamba-hambaku yang jiwanya tenang. Kenapa jiwanya tenang? Kenapa jiwanya tenang? Karena dia sungguh-sungguh dalam beramal soleh dan mendekatkan diri kepada Allah, sehingga Allah hadirkan ketenangan dalam jiwa dia dan dia tenang dalam menghadapi semua masalah dan ujian. Berarti orang yang tenang itu sabar atau tidak? Sedangkan orang yang sering curhat ke sana sini sabar atau tidak? Tidak. Bunda, yang pertama apa yang kedua? Mudah-mudahan dengan pertama ya Bunda, insya Allah gitu. Jadi belajar untuk menerima Bunda, menerima sakit hati, menerima kecewa, menerima terluka. Paling gampang, paling konkret. Bukankah setiap hari kita juga sering mengecewakan Allah? Itu aja. Iya kan? Bukankah setiap hari kita sering mengecewakan Allah?
sholat diluli-luli. Emang bikin Allah gak kecewa? Kecewa. Ya bunda dikasih rizki lewat suami, tapi sedekah seadanya. Bukankah itu bikin kecewa Allah? Padahal Allah mengatakan apa? Setelah allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa artinya? Infakkan sebagian. Namanya sebagian itu bukan seadanya, sebagian itu separuh. Itu sebagian namanya bunda. Jadi kalau di dompet ada uang 500.000, tahu kan sebagiannya berapa? Masukin 200.000 ke kain seleng, itu sebagian. Kita malah masukin yang warnanya oranye, yang warnanya hijau, yang warnanya ungu. Kecewa nggak Allah sama kita? Kecewa bunda. Bunda punya handphone, ini kan titipan dari Allah, iya kan? Lewat rezeki yang Allah berikan lewat suami kita sehingga kita bisa membeli, betul kan? Berarti ini titipan dari Allah. Pertanyaan saya sederhana, Allah nitipin handphone ini banyaknya buat berdakwah dan beramal soleh atau ada juga unsur ghibah? Kan itu kecewa Allah sama kita. Sadar nggak gitu? Nggak. Iya kan? Badan kita sehat. Badan kita sehat. Kita pakai untuk melakukan amal soleh yang banyak atau amal salah. Nah itu gambaran paling konkret bunda. Kita nggak usah ngomongin suami, kita kesampingkan tentang anak-anak, kita lihat diri kita dulu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah hadirkan rasa kecewa setiap hari dalam kehidupan kita? Karena setiap hari kita juga sering mengecewakan Allah bunda. Sering berbuat maksiat padahal Allah lihat. Kita lagi ngomongin orang sama Besti nih ya, datang ke rumah teman. Datang kita ke rumah teman, ngomongin orang lain. Saya mau tanya bunda, kita lagi ngomongin orang lain itu, Allah melihat kita enggak? Allah sedih enggak? Sedih bunda, karena bukan itu yang Allah mau terhadap kita. Yang Allah mau apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat 51, surat Az-Zariyat ayat 56. Beribadah kepada Allah. Beribadah paling konkret apa? Beramal soleh, berbuat kebaikan. Berarti Allah pingin kita, biar Allah tidak kecewa, maka lakukan amal soleh setiap hari, setiap waktu. Minimal zikir, iya kan? Bisa sedekah. Ada momen berbuat baik yang lain lebih besar, lakukan. Itu proses dari menerimanya kita terhadap semua takdir-takdir Allah. Akhirnya apa? Kita tidak pernah merasa dizolimi oleh Allah ketika kita merasa sakit hati. Kenapa? Karena orang lain bukanlah saingan dan musuh kita. Musuh terberat dari kita adalah diri kita sendiri. Dan perempuan punya ujian paling besar yang namanya perasaan. Tadi kalau perasaannya jadi tempat rekreasi setan, maka larinya ke sesuatu yang negatif, overthinking, baperan, suuzon dan lain sebagainya. Tapi kalau perasaan ini dipimpin oleh iman, maka akan muncul kebaikan-kebaikan bunda. Karena apa? Karena itulah seharusnya perempuan itu mungkin secara fisik lemah, tapi dia punya kekuatan yang paling besar di dalam jiwanya, yaitu perasaan yang dipimpin oleh iman. Nah, bagaimana iman yang bisa menjadi pemimpin di dalam diri dia? Dengan cara memperbanyak amal soleh. Bagaimana amal soleh ini berkualitas dan makin banyak? Butuh yang namanya ilmu. Nah, makanya tadi saya tanya sama bunda, sudah sebanyak apa kita mengamalkan ilmu-ilmu kita selama ini saat kita belajar ilmu agama? Itu contohnya bunda. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan proses penerimaan. Kenapa kita masih sulit menerima takdir-takdir buruk yang Allah hadirkan dalam hidup kita? Bukan karena kurang ilmu, tapi kurang iman. Kenapa kurang iman? Karena ilmunya hanya pajangan doang dan gak jadi amal soleh. Pajangan di mana Ustaz? Di buku-buku catatan. Iya kan? Akhirnya susah menerima. Padahal apa? Rumusannya Allah tidak pernah menzolimi kita dan segala masalah yang ada dalam kehidupan kita karena ulah tangan kita sendiri. Artinya ada sistem tabur tuai. Ya, dari situlah kita belajar akhirnya untuk menerima. Yang kedua, setelah kita menerima, apa yang harus kita lakukan? Memahami. Apa sih yang harus dipahami? Bahwa setiap luka dan kecewa itu kasih sayang Allah. Ingat rumus pertama, apa? Allah tidak pernah berbuat zolim. Berarti kalau tidak pernah berbuat zolim, Allah sayang sama
kita, cuman masalahnya kita sering salah paham dengan takdir Allah. Ya, salah paham dengan takdir Allah, itu yang sering terjadi Bunda. Akhirnya apa? Akhirnya amal solehnya berkurang, bukan bertambah. Tapi kalau benar memahami takdir Allah, pasti akan berbuah amal soleh yang semakin bertambah. Memahaminya sebagai sebuah bahasa kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah tidak pernah menzolimi saya. Itu kenapa kelas menjadi istri bahagia saya yang tadi saya ceritakan, Bunda, 10 pertemuan itu ada 9 riadoh yang saya berikan kepada para pesertanya. Itu pesertanya seluruh Indonesia, Bunda. Jadi kelasnya secara online. Riadoh pertama apa yang saya lakukan? Saya sampaikan kepada para pesertanya, sering-sering dan pintar-pintar muhasabah diri. Itu yang susah. Ya. Jadi kita belajar untuk menundukkan hati kita bahwa kita hanya seorang hamba. Dan kita nggak punya kuasa untuk mengatur hidup kita kecuali Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, apa riadoh saya yang saya kasihkan ke mereka? Belajar dan sering-seringlah untuk minta maaf sama suami. Susah ya? Ya kan Bunda? Ini saya tahu. Karena kenapa susah minta maaf sama suami? Karena susah buat muhasabah diri. Kalau gampang muhasabah diri, gampang introspeksi diri, biasanya gampang untuk minta maaf sama suami. Bukan tentang siapa yang salah dan siapa yang benar. Yang dicari adalah ridha Allah lewat suaminya. Ya, itu yang diikhtiarkan sama dia. Nah, kenapa kita susah buat minta maaf sama suami? Karena selalu merasa benar. Dan perempuan selalu merasa benar dengan perasaannya. Ya. Kemudian riadoh ketiga yang saya sampaikan apa ke mereka? Bikin jurnal syukur. Bikin jurnal syukur. Dari bangun tidur, kayak tadi kan saya bisa ngabsen kan, pagi bangun dalam kondisi sehat afiat, anak sehat, suami berangkat bekerja, berangkat dari rumah, pulang ke rumah, suami ngasih nafkah, kita masih bisa ibadah, anak-anak semuanya berangkat sekolah, berangkat kuliah dan lain sebagainya, ya kan? Ada mungkin ada asisten rumah tangga di dalam rumah kita dan lain sebagainya. Ditulis Bunda. Makin sering kita mengingat kebaikan-kebaikan dari Allah, makin sedikit kita untuk tidak bersyukurnya kepada Allah. Makin banyak akhirnya bersyukur, berterima kasihnya sama Allah. Ternyata nikmat Allah jauh lebih baik lebih banyak daripada rasa kecewa yang kita rasakan. Dan akhirnya kita sadar bahwa rasa kecewa yang ada itu karena kita pernah mengecewakan orang. Nah, ini arti dari memahami. Memahami apa? Takdir Allah. Akhirnya apa? Setelah bisa memahami, yang ketiga, akhirnya kita bisa memaafkan. Siapa yang dimaafkan? Orang-orang yang pernah melakukan kesalahan sama kita, Bunda. Suami kita, anak-anak kita, ya. Ketika anak salah, introspeksi diri. Kayak yang saya lakukan, Bunda. Istri saya cerita sama saya. Putri saya lagi ngerasa futur, ngafal Qurannya lagi agak susah. Istri saya bilang sama saya, kemarin ini, mohon doanya Bunda bisa segera menyelesaikan hafalan juz 28-nya. Waktu kemarin saya di Mekah, istri saya bilang, ayah tolong bawakan air zam-zam yang khusus didoakan sama ayah di sana. Saya bawakan satu botol kecil 600 ml, Bunda. Saya ambil zam-zam, saya bawa tawaf, saya doakan sama Allah, saya bawa sya'i bolak-balik, ya kan? Akhirnya saya kasih sama putri saya dan saya izinkan dia untuk minum. Tapi yang saya obrolkan sama istri saya bukan itunya. Saya minta maaf sama istri saya. Apa saya bilang? Soleha, saya maafin ayah. Apa kata istri saya? Loh, kok ayah yang minta maaf? Kan ayah nggak salah. Karena Bunda, keburukan yang terjadi di dalam rumah tangga itu muara awalnya dosa yang dilakukan seorang suami. Itu yang pertama. Saya pernah ngisi di salah satu kementerian di Indonesia, kementerian Bunda di Indonesia. Salah seorang dirjennya bilang sama saya begini, Ustaz, kementerian tempat saya bernaung ini adalah kementerian dengan tingkat perceraian dan perselingkuhan tertinggi di Indonesia. Gak usah. Itulah ibu-ibu ya, kenapa hidupnya susah tenang karena kepo, ya kan? Padahal kita tuh nggak harus tahu apa yang nggak harus kita tahu gitu, Bunda. Beliau nanya sama saya, kira-kira apa masalahnya Ustaz? Saya jawab, Bunda, perhatikan apa yang dimakan. Rizki yang syubhat, haram, apa yang halal.
Kalau rizki yang syubhat haram, ya, maka akan melahirkan perilaku sikap yang haram dan rusak. Tapi kalau rizki yang jelas halal dan thayyiban, pasti perilaku sikapnya akan baik. Saya bilang gitu, berturut dari dia. Karena apa? Karena tempat itu yang paling banyak korupsi di Jogja. Jadi bunda, itu introspeksi namanya. Makanya kalau ada sesuatu sama suami, introspeksi diri. Dan itu yang dilakukan sama istri saya juga. Kalau ada something sama saya, dia introspeksi diri, dia muhasabah diri, dia tanya sama Allah apa yang salah yang dia lakukan sebagai seorang istri. Akhirnya apa? Dia belajar untuk memaafkan kesalahan dirinya untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain. Lewat jalur apa? Memahami setiap takdir Allah dan belajar menerima semua takdir dari Allah. Akhirnya apa? Yang keempat akan terjadi apa? Melepaskan. Salah satu bagian dari melepaskan apa? Memaafkan kesalahan suami. Kenapa seorang istri banyak yang tantrum? Tantrum itu sering ngomel-ngomel ya. Tiba-tiba nggak jelas, ngomel-ngomel, marah-marah, ya kan? Rungsing sendiri, bad mood sendiri. Jangan dijadiin alasan PMS. Kenapa banyak istri yang tantrum, ya, yang ngomel-ngomel, rungsing sendiri nggak jelas? Jawabannya sederhana bunda. Kenapa? Karena banyak emosi negatif di dalam dada dia yang nggak keluar. Akhirnya senggol bacok. Iya kan? Pemantiknya sepele, ya kan? Misalkan ngelihat suami habis mandi nyimpen anduk di kasur, ya. Tiba-tiba itu jadi pemantik marahnya kita, akhirnya ngomel sama anak. Nah, itu emosi yang terpendam di dalam jiwa seorang istri. Kenapa? Karena dia belum bisa memahami, menerima, dan memaafkan kesalahan dari orang lain. Akhirnya itu numpuk bunda. Ya kadang bunda, mohon maaf, pernah mengalami, ini terakhir bunda, pernah mengalami marah-marah yang tiba-tiba pecah begitu tanpa sebab yang besar. Pernah sama anak, ya. Nah itu emosi di dalam jiwa kita yang nggak keluar bunda. Biasanya sebab utamanya siapa? Suami kita sendiri, ya. Kita mau marah sama suami, dia lebih galak daripada saya, gitu kan? Akhirnya, nah itulah yang saya sebut tadi, terpaksa sabar, terpaksa nerima. Seperti gini bunda. Kenapa tadi saya ngambil ilustrasi air ini yang saya bikin kotor, akhirnya jadi bersih? Nah, karena selama ini bunda, yang awalnya bersih, kemudian dikotori oleh suami dengan sikap, ucapan, dan perilakunya, tapi bunda tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan dari suami. Akhirnya kotoran itu mengendap di bawah, bukan keluar, bukan terbuang, ya, tapi dibiarkan mengendap di bawah. Akhirnya kelihatannya jernih nggak? Kelihatan. Nah, itulah yang terjadi sama kita selama ini. Seolah-olah kelihatannya kita itu bahagia. Kelihatannya bahagia, padahal nggak benar-benar bahagia. Kita hanya sedang berusaha untuk bahagia dengan cara terpaksa bahagia. Iya kan bunda? Apa buktinya? Bunda masih tantrum dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya, itu bukan orang bahagia bunda. Kenapa bunda nggak bisa bahagia? Karena bunda belum bisa menerima takdir Allah dan belum bisa memahami setiap bahasa dari bahasa takdir Allah, dan juga belum bisa memaafkan kesalahan diri sendiri, sehingga mengakibatkan suami kita melakukan kesalahan. Nah itu belum melepaskan bunda. Bagaimana cara melepaskannya? Mengingat-ingat kebaikan yang Allah yang jauh lebih banyak. Itu kenapa peserta yang saya ajak untuk menjadi istri bahagia itu bikin jurnal syukur. Jadi untuk banyak mengucap kebaikan dari Allah, bukan untuk mengingat kesalahan suami. Akhirnya apa? Bunda pelan-pelan bisa mengurangi netelinya. Tahu neteli? Ya, saya bukan orang Sunda aja tahu bunda. Neteli gitu ya, yang suka mengungkit-ungkit kesalahan suami bertahun-tahun yang lalu. Akhirnya mulai berkurang. Kenapa? Karena teredam, sampahnya keluar. Bunda, mohon maaf, di rumah ada sink ya, tahu sink buat nyuci piring, ya. Kalau lagi nyuci piring banyak sampah di tempat pembuangannya, airnya kebuang nggak?
enggak, airnya busuk, bau, ya. Nah, itulah perasaan Bunda selama ini. Ya, itulah perasaan Bunda selama ini. Yang akhirnya, mohon maaf, dampak negatifnya kepada sekitar. Siapa? Anak, ya kan? Akhirnya taat sama suami, ya udah sesuai mood aja. Ketika moodnya bagus, taatnya bagus. Ketika moodnya nggak bagus, semau-maunya. Pertanyaan saya, apakah itu yang Allah mau? Tidak. Maka Bunda pahami 4 hal ini dengan cara belajar menerima. Semua takdir Allah adalah itu pertama. Yang kedua, belajar untuk memahami bahwa setiap dari maksud takdir Allah itu pasti ada kebaikannya. Yang ketiga, belajar untuk memaafkan diri sendiri. Memaafkan diri sendiri. Bagaimana caranya introspeksi diri? Ya Allah, saya adalah hamba-Mu yang banyak melakukan kesalahan dan dosa. Nah, itu proses untuk rilis, melepas semua emosi negatif di dalam jiwa kita dengan cara apa? Dengan cara memahami, menerima, dan ikhlas, dan kemudian memaafkan diri kita sendiri sehingga kita bisa berdamai dengan setiap takdir baik dan takdir buruk yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Mohon maaf lahir batin Bunda, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Jazakumullah khairan katsir. Mohon maaf Bunda sampai sejam setengah, karena biasanya memang saya ngisi materi sejam setengah Bunda. Ya baru setengah jam setelah itu tanya jawabnya, ya. Mohon maaf lahir batin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa menerapkan apa yang telah disampaikan oleh Ustaz, terutama yang poin-poin terakhir yang tadi step-stepnya. Masya Allah, mudah-mudahan kita akan lebih baik ke depannya. Dan sekali lagi terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan katsiran. Sepertinya tidak ada sesi tanya jawab karena memang waktunya sudah mendekati waktu zuhur. Mudah-mudahan sudah jelas apa yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi, dan mudah-mudahan ini tidak yang pertama silaturahmi ini, mudah-mudahan kita bisa berlanjut. Ya Umi bisa dijadwal lagi untuk Insyaallah bisa dijadwal lagi karena tadi ada silabus tentang wanita bahagia, banyak poin-poinnya. Mudah-mudahan di kesempatan lain bisa diselipkan jadwalnya ya Umi. Tapi Bunda, saya minta izin berangkatnya lebih pagi daripada ustadz-ustadz yang lainnya, karena saya nyampe materinya bisa sejam setengah sendiri, biar ada sesi tanya jawabnya ya. Jadi mulainya bisa lebih awal ya. Mungkin kalau guru-guru yang lain biasanya mulai jam berapa Bunda? 9.30. Iya, tapi ya itu sebetulnya sudah sangat normal ya. Berarti 9.30 berarti jam 11 selesai, ya kan? Kemudian masuk sesi tanya jawab, selesai setengah 12 selesai gitu. Tadi kata Allah baru jam 10 ya saya nyampein materinya. Ya kata Allah nggak apa-apa Bunda. Ini kan maunya Allah bukan maunya itu. Cuma maksudnya kalau bisa nanti lebih tertib lagi, lebih awal lagi, biar bisa diskusi. Saya berharap sih sebetulnya bisa diskusi Bunda, karena kelihatan banyak yang bermasalah juga ya misalnya. Bisa menarik awal ya dari matanya ya saya. Insya Allah dijadwal lagi. Jadi kalau diperhatikan kalau nanti Ustaz di luar ini mengisi, jadi kita lebih awal lagi menghadapannya. Sama-sama Bunda. Mungkin ada closing statement dan doa dari Ustaz sebagai penutup. Terima kasih. Bunda, kalau sebagai catatan doang saya bersyukur banget karena memang ini dari dulu prinsip saya. Saya kalau datang ke majelis itu rata-rata 98% saya yang menunggu, bukan saya yang ditunggu. Jadi saya datang lebih awal. Majelis-majelis taklim yang biasa mengundang saya di Bandung itu tahu. Mau di TSM, di masjid-masjid yang lain rata-rata seperti itu Bunda. Makanya tadi saya datang bersyukur belum banyak jamaahnya Bunda. Saya bersyukur kenapa? Bisa ngobrol sama keluarga besar dari Majelis Taklim Az-Zahra, ngobrol sama Bunda Ade juga tadi gitu kan. Jadi ada waktu buat saya untuk bisa diskusi dan bertukar pikiran. Yang ingin saya sampaikan sebagai closing statement saya begini Bunda. Saya tahu Bunda, walaupun saya sebagai seorang laki-laki, tapi saya coba memahami psikologi perempuan. Karena istri saya seorang perempuan, saya belajar tentang psikologi perempuan.
Untuk apa? Seperti Rasulullah SAW, kenapa bisa bersikap baik kepada istri-istrinya? Karena sangat memahami psikologi perempuan. Nah, yang saya dapati Bunda, kehidupan rumah tangga di Indonesia, khususnya di kota Bandung ya, saya ambil, banyak suami istri itu yang mereka bisa tinggal bersama tapi nggak bisa hidup bersama. Paham maksud saya? Tinggal di rumah yang sama, tinggal di kamar yang sama, tidur di atas kasur yang sama, ya. Tapi lihat sikap perilaku menjelang tidur, apa yang dilakukan? Apakah bercengkrama, tukar pikiran, ngobrol, diskusi dan lain sebagainya? No. Ngapain? Sibuk sama handphone masing-masing. Pertanyaan saya, apakah itu yang kita mau dalam menjalani kehidupan rumah tangga? Enggak. Ya, kita nggak mau seperti itu. Nah, itu yang saya maksud, banyak yang bisa tinggal bersama tapi nggak bisa hidup bersama. Nah, materi ini jadi pemantik awal untuk kita bisa menghidupkan romansa kehidupan kita bersama dengan pasangan kita lagi. Bahwa sikap buruk yang hadir dari suami kita, dari anak-anak kita, itu pemantik besarnya adalah bisa jadi karena sikap salah kita juga terhadap mereka. Ya, kita menganggap bahwa itu hal sepele. Mohon maaf, saya tahu Bunda, perempuan itu jarang melakukan kesalahan dan dosa besar. Sedikit sekali perempuan itu melakukan kesalahan dan dosa besar. Maksudnya dosa besar sampai pada tahapan perselingkuhan, itu sedikit sekali. Yang banyak dilakukan itu adalah para seorang suami. Tapi dosa besar yang sering dilakukan oleh seorang istri adalah ketidaktaatannya dan keengganannya untuk tetap melayani suami ketika kondisi suami sedang tidak baik-baik saja. Dalam hal ini sikapnya, iya kan? Betul ya Bunda ya? Itu tantangannya kita sebagai seorang istri Bunda. Karena taatnya seorang istri itu bukan perintah manusia tapi perintah Allah. Kalau sudah perintah Allah harusnya pakai iman, bukan pakai perasaan. Begitu juga ujian, sikap tidak menyenangkan dari seorang suami itu bukan maunya kita tapi maunya Allah. Berarti kalau maunya Allah berarti menerimanya bukan pakai perasaan tapi pakai iman. Jangan sampai kita menganggap bahwa perilaku buruk, kenapa Bunda? Diam aja gimana? Gak apa-apa, nanti saya ini. Gak apa-apa, diam aja gimana Bunda? Oh. Jadi maksud saya Bunda, saya tahu bahwa menjadi istri itu tidak mudah. Dari sinilah jihadnya. Ada yang pernah tanya sama saya begini Bunda, Ustadz, bagaimana seorang istri itu mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya jawab dengan sederhana. Bagi seorang wanita agar mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menikahlah ia, berkhidmatlah dan taatlah dengan sepenuh hati kepada suaminya. Susah kan? Balasannya surga. Balasannya surga. Kenapa? Karena itu perintah Allah, maka melakukannya dengan sukacita, dengan iman. Nah, kemudian saya sampaikan juga ke teman saya itu, jihadnya seorang istri apa? Jihadnya seorang istri adalah senantiasa tersenyum di hadapan suami apapun kondisi dan keadaannya. Susah ya? Iya kan Bunda? Susah ya? Disitulah pahala besar bagi seorang istri. Disitulah buah dari ibadahnya selama ini. Disitulah buah dari Bunda duduk di majelis ilmu selama ini. Bunda dapat ilmu di majelis-majelis ilmu, di majelis Talib Az-Zahra atau di majelis-majelis yang lainnya. Itu bikin Bunda semakin taat dengan Allah dan Rasulnya dan suami atau tidak. Di situ nilai Bunda. Karena baik buruknya kita itu tergantung dari amalannya kita, dari ilmu yang kita punya juga. Dan amalan apa yang menentukan baik buruknya kita? Sholat. Bunda taat sama suami, berarti sholatnya benar. Tapi Bunda menentang suami, berarti ada masalah sama sholatnya, walaupun sholatnya dikerjakan. Kenapa begitu? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tidak ada cara lain untuk kita bisa menghadirkan kebahagiaan lewat kesabaran dan belajar untuk mengenal Allah, sehingga kita bisa mengenal setiap takdir Allah itu baik, ya. Sehingga Bunda bisa mengucap dalam hati kita, ya Allah, saya ridho dengan semua takdir dan ketetapan. Sekarang belum bisa kan? Masih susah ya? Berarti hati kita masih keras, masih belum bisa memaafkan kesalahan diri kita juga. Makanya masih sulit untuk memaafkan kesalahan orang
lain. Akhirnya masih sulit untuk berdamai dengan takdir Allah, bahwa semua takdir Allah itu baik dan bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa saya sampaikan, Bunda. Semoga Allah merahmati kita, Allah memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita semuanya, dan Allah istiqomahkan kita dalam perbaikan dan kebaikan. Saya berbaik sangka, semoga Bunda semuanya selalu dijaga oleh Allah dalam sakinah dalam rumah tangga. Allah hadirkan anak cucu keturunan yang saleh dan salihah, dan insya Allah suami pun adalah suami yang saleh, yang bukan hanya kesibukannya dia mencari nafkah dan uang serta materi, tapi kesibukannya adalah memperbaiki diri sehingga dia menjadi teladan yang terbaik di dalam rumah tangga kita. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk keluarga besar dari Majelis Talim Azhara, kemudian para bunda semua yang sudah hadir juga. Semoga perkumpulan dan pertemuan kita bukan hanya di dunia, tapi insya Allah kita bisa halaqah lagi di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan guru-guru kita yang lain juga, insya Allah duduk bareng, berkumpul bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ridho Fakri, udah mohon maaf lahir dan batin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.